Shalom saudara. Selamat pagi, semangat pagi saudara. Ketemu lagi kita di ibadah online. Di hari Minggu yang kesekian, saudara-saudara ibadah di rumah. Sekarang tanggal 24 Mei 2020. Saya mau undang saudara untuk kita mau fokuskan saudara. Fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa matikan semua handphone, alat-alat yang sekiranya akan mengganggu jalannya ibadah saudara, biar kita bisa sama-sama fokus memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya kita semua dimanapun saudara berada saat ini, pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati setiap puji-pujian kita, dan Tuhan Yesus membalas berlipat kali ganda dengan kesukaan, dengan sukacita yang berlimpah. Ada amin saudara? Mari berikan senyum yang terbaik bagi Tuhan. Dan saat ini pejamkan mata, kita mau berdoa, memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas hari Minggu pagi ini Tuhan. Minggu pagi yang luar biasa. Yang kau boleh bangunkan kami. Yang kau boleh izinkan kami bersiap untuk boleh fokus beribadah kepadamu saat ini Bapa, hari ini Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biar hanya nama-Mu saja yang boleh dimuliakan Tuhan. Kami patahkan, kami usir, kami thanking roh-roh pengganggu. Baik itu roh handphone, roh apapun juga Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami usir, kami thanking, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ibadah kami ini Tuhan, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya, kami yakin ibadah kami ini Tuhan menyukakan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami segenap jemaat-Mu Tuhan, jemaat anak-anak-Mu, umat-Mu Bapak. Siap memberi yang terbaik dengan puji-pujian kami. Siap memberi yang terbaik dengan penyembahan kami kepadamu Yesus. Biar hanya nama-Mu saja Yesus yang ditinggikan, yang diagungkan, dimuliakan pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terimalah setiap puji-pujian kami, penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Berkenankan Tuhan setiap puji-pujian penyembahan kami Bapak. Dan kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan yang siap memuji, mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kita sama-sama mau katakan amin, amin. Shalom saudara. Wah, saya yakin saudara semuanya di rumah sehat ya. Karena makin banyak nih katanya berita-berita tentang COVID lah, tentang apa yang mungkin menggemparkan kiri kanan. Tapi kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Rancangannya yang luar biasa. Dan di lagu ini kita mau katakan Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk sakit penyakit segala sesuatu, Engkau yang hancurkan dan membebaskan jiwa. Mari sama-sama saudara bangkit diri. Kita mau angkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Dengan semangat saudara, dengan sorak-sorai, kita mau puji, kita mau tinggikan nama Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala-Mu saudara. Dengan semangat, dengan sorak-sorai, katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah
Mari dengan sukacita kita mau katakan terpujilah namamu Tuhan. Amin. Yes, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Namamu Yesus kuat dan penuh Kuat keagungan. dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sorakan Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan benar kutuk Tuhan. dan yang menghancurkan kutuk dan membebaskan membebaskan jiwa. jiwa-jiwa Kami Kami bersorak, bersorak. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Untuk Selamanya selamanya. Tuhan. Haleluya. Oh, untuk selamanya. Yes. Kau yang membebaskan kutuk dan membebaskan setiap belenggu-belenggu Tuhan. Karena kami percaya, kami yakin Kau sungguh amat baik, teramat baik. Dan di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami segenap umat-Mu datang menyembah-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Di hadapan Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, yes Lord, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam Jangan lembut, hidupku. katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Yesus. Engkau baik, Haleluya, Dia teramat baik saudara. teramat baik. Sekali lagi katakan Engkau baik dengan lembut. Engkau baik, teramat baik. Kami tahu Tuhan, ini dari hati kami bahwa Engkau baik, teramat baik bagi kami. Engkau Amin. baik, Yes. teramat baik. Amin. Mari saudara, dengan sukacita kita mau katakan Engkau baik Tuhan. Dan saat ini di hadapan kemegahan-Mu kami datang. Di Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam segenap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik. Engkau baik,
baik, Yesus baik, teramat baik, teramat baik. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita mau ingat setiap kebaikan Tuhan yang selalu ada, selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin, amin. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Engkau sangat baik. Terpujilah namamu Tuhan. Bagi hidup kami Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Sebab Engkau baik, Engkau baik. Katakan Teramat baik, yes. Engkau baik, teramat baik, Engkau teramat baik, yes, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik, teramat Yesus. baik. Mari saudara kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadiratnya Tuhan. Benar Tuhan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Setiap kesehatan, setiap tubuh fisik rohani yang sangat-sangat bugar ini Tuhan, ini semua karena Engkau baik Tuhan. Engkau mencintai kami dan kami pun mencintai Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, dan kami mau bersyukur padamu Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Yesus Kau adalah anugerah terbesar. Anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami. Menaikkan syukur kami untuk kemurahan-Mu Yesus. Karena hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, Ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Yesus, haleluya Tuhan. kasih-Mu tiada bertepi Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau,
ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. hanya Yesus kau anugerah terbesar. Angkat hatimu saudara untuk tinggikan namanya. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus, Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. hanya Yesus kau. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Haleluya, Yesus benar Tuhan, Kau anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Setiap perkenananmu ya Tuhan nyata dalam hidup kami bersyukur karena betapa baiknya Engkau. Haleluya Tuhan, Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Sebab kasih-Mu pada kami semua Tuhan, semakin nyata kami merasakannya. Kami mau angkat pujian ini Tuhan, Bapakku yang baik. Ini dari dalam hati kami Tuhan menyatakan kalau Kau sangat Kau cinta Tuhan. Bapakku Yang baik, sangat ku cinta.
Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari saudara angkat tanganmu, katakan Kaulah Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik. Yes, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sangat kami cinta Tuhan. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa yang Kaulah baik, Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi, haleluya. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu Padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Bapa, kami bersyukur buat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kembali kami boleh menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Kami melihat, kami merasakan, kami menerima pemeliharaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Apa yang kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan tidak akan cukup untuk menceritakan tentang betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang bersama-sama. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dalam hadirat-Mu pagi hari ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi suara-Mu bagi setiap kami yang mendengarkan, yang percaya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur kembali kita boleh
beribadah pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu tetap bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat pemimpin pujian, Saudara Moses, dan juga buat tim pemusik yang sudah melayani kita pada hari ini. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini merupakan minggu di mana setelah kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu Saudara, hari Kamis yang lalu kita sudah beribadah, dan setelah hari kenaikan Tuhan, 10 hari kita mengadakan doa penantian atau doa pencurahan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, sama seperti murid-murid Yesus, ketika mereka menyaksikan Yesus mau naik ke surga, ada satu perintah, yaitu supaya mereka jangan tinggalkan loteng Yerusalem, yaitu supaya orang-orang percaya boleh menantikan janji Tuhan digenapi, dan akhirnya Roh Kudus dicurahkan atas kita sekalian. Ada amin? Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam minggu hari ini saya akan berbicara tentang Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Roh Kudus bagi Bapak Ibu bukanlah merupakan suatu hal yang aneh. Semua tahu ada Roh Kudus, dan biasa disebut sebagai orang percaya adalah Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau ditanya apakah Roh Kudus itu, atau siapakah Roh Kudus itu, ya, mungkin di sini Bapak Ibu mulai timbul satu keraguan-raguan, ya, karena mungkin Bapak Ibu kurang mengerti. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Jadi jangan katakan Roh Kudus itu adalah roh yang Bapak Ibu saksikan dari apa yang Bapak Ibu lihat di dalam film atau di dalam tontonan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau disebut roh itu yang mistik, ya kan, yang menakut-nakuti manusia, yang bahkan membuat orang itu menjadi susah dalam hidupnya. Tetapi Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Ada amin? Roh Kudus adalah Allah. Boleh katakan sama-sama, Roh Kudus adalah Allah. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus itu Allah? Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, yaitu cerita atau firman Tuhan yang mengatakan tentang Ananias dan Safira. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah pernah membaca dan tahu Ananias dan Safira. Bapak Ibu Saudara, sebagian besar orang menganggap Ananias dan Safira ini adalah dikenal dengan kegagalannya Bapak Ibu Saudara. Benar Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mau bahas sedikit Bapak Ibu Saudara bahwa Ananias dan Safira adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Waktu itu dalam kehidupannya Ananias dan Safira sebagai orang percaya ingin mempersembahkan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Sehingga kerinduan di hatinya ketika mereka ingin menjual ladang, mereka berkata, mereka berjanji bahwa apa yang didapatkan dari penjualan ini akan diserahkan kepada Tuhan. Saya ulangi, hanya orang yang percaya kepada Tuhan, hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa memberikan segalanya. Dan Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu tantangan bagi kita. Jangan kita merasa kita lebih hebat daripada Ananias dan Safira. Belum tentu Bapak Ibu Saudara, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa lebih baik daripada Ananias dan Safira. Kita harus belajar dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita nggak boleh merasa kita lebih hebat. Jadi apa maksudnya? Mari Bapak Ibu Saudara, lebih setia lagi kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, maka berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan sesuatu persembahan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya berbicara soal uang, tetapi sesuatu yang berharga dalam hidup, sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan persembahkanlah itu yang terbaik kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengatakan mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saya mau berpesan, jangan ditarik kembali. Karena apa? Ada Roh Kudus. Saya ulangi, ada Roh Kudus. Kita lihat dalam firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Ini merupakan yang dikatakan Petrus kepada Ananias, ya. Saya langsung saja kepada poinnya. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Perhatikan Bapak Ibu Saudara.
Sebelum diserahkan, tanah itu milik siapa? Ananias. Setelah dijual, milik siapa? Ananias. Jadi sebenarnya ini memang adalah haknya atau miliknya Ananias. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena Ananias dan Safira, mereka mengasihi Tuhan, mereka ingin menyenangkan Tuhan, mereka memberikan yang berharga dalam hidup mereka. Yaitu mereka berjanji dari hasil penjualan tanah ini akan diberikan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kedagingan manusia, kedagingan Ananias, ketika melihat apa yang dipersembahkan kepada Tuhan, ternyata begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Banyak orang berpikir demikian. Waktu mereka mempersembahkan sama Tuhan, mereka nggak mikir dulu bahwa yang ini adalah yang terbaik bagi Tuhan. Akibatnya apa? Ketika mereka sudah janji mempersembahkan, terjadilah peristiwa Ananias dalam kehidupan banyak orang. Wah, sayang juga ya. Mulai mikir. Seharusnya Bapak Ibu Saudara percaya kalau memang bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kalau Bapak Ibu setuju memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka jangan lagi mengambil yang terbaik yang memang sudah dipersembahkan sama Tuhan. Karena memang Tuhan layak menerima yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Seringkali manusia berpikir dari apa yang ada dalam hidupnya karena emosi, merasa bisa memberikan sesuatu yang baik sama Tuhan, tapi nggak dipikirkan, nggak disiapkan hatinya, ya. Dan ini sangat mendukakan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ini satu langkah yang fatal sekali, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan tadi, Bapak Ibu nggak perlu merasa lebih hebat daripada Ananias, tapi Bapak Ibu juga bisa lebih baik daripada Ananias dan Safira. Jadi adalah mari memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan yaitu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan waktu kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saya mau ulangi, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berarti yang terbagus, yang paling istimewa, yang paling berharga dalam hidup kita, layak dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah bagian Tuhan. Jadi waktu dipersembahkan kepada Tuhan, jangan heran. Jangan timbul dalam keinginan kita memiliki apa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan merasa sayang, akhirnya menyesal, telah berjanji memberikan kepada Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Saya lanjutkan ya. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Ini yang paling penting. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ketiga, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Ayat 4 bagian B berkata, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Di ayat 3 dikatakan mendustai Roh Kudus, di ayat 4b dikatakan mendustai Allah. Berarti Roh Kudus adalah Allah. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita, Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Ada amin? Dan kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita harus berjalan, kita harus sadar, ini ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang Kristen yang tidak sadar Roh Kudus ada dalam hidupnya. Tuhan memberikan roh penolong, roh penghibur, roh yang luar biasa, yaitu Allah sendiri yang mau hadir. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah itu begitu luar biasa. Banyak orang berpikir demikian. Ini pemikiran saya Bapak Ibu Saudara. Saya harap ini bisa mencerminkan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Seringkali orang berpikir bahwa yang memiliki kasih yang begitu besar hanya Allah. Sehingga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah akan dunia. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Benar Bapak Ibu Saudara, kasih Allah itu begitu besar. Tetapi saya mau ingatkan, Roh Kudus adalah Allah. Berarti Roh Kudus juga mengasihi kita dengan begitu besar. Roh Kudus enggak santai-santai dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu bukan artinya membiarkan kita melakukan seperti kita enggak tahu. Roh Kudus tidak tahu apa yang kita lakukan. Saya mau ulangi lagi Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tahu apa yang kita kerjakan. Roh Kudus tahu apa yang kita pikirkan. Roh Kudus menyertai segala kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada. Kita harus hati-hati. Oleh sebab itu, tidak semudah kita menyebut kata Roh Kudus. Hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu mendapat satu penglihatan. Melihat
satu rahasia kebenaran firman Tuhan yang mungkin kalau Bapak Ibu tidak beribadah hari ini, Bapak Ibu akan tetap sama seperti yang lalu. Yaitu Bapak Ibu hanya merasa, ya Roh Kudus penting gak penting lah. Tapi hari ini dalam pemikiran Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada amin? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus itu adalah Allah, berarti Dia adalah Allah yang maha hadir Bapak Ibu Saudara. Ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang 139. Saya mengajak membuka dalam Mazmur 139. Ayat ini merupakan satu ayat yang akhirnya dibuat oleh seorang anak Tuhan menjadi sebuah lagu. Mari kita baca 139 ayat yang ke-7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, rasanya nggak mungkin sih Bapak Ibu Saudara ya, mendaki ke langit. Naik tangga aja Bapak Ibu udah kecapean ya. Belum tentu orang disuruh naik ke atas, aduh ngapain? Ya malas capek. Ya Bapak Ibu Saudara, ini mendaki ke langit Bapak Ibu Saudara. Selain membutuhkan sesuatu tenaga yang besar, juga membutuhkan suatu hal yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan izinkan, tidak ada yang mustahil. Berjalan di atas air saja, Yesus bisa lakukan. Dan Yesus bisa membuat Petrus juga ikut berjalan di atas air. Tetapi karena dia mulai khawatir, dia mulai berpikir dengan manusianya, dia mulai jatuh dan tenggelam. Jadi kalau kita masih berpikir dengan kekuatan kita, Tuhan mau lakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita, akhirnya membuat terbatas. Katakan, saya tidak mau terbatas. Puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus izinkan kita untuk mendaki ke langit, nah perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kita capek-capek, nggak mungkin sebenarnya, tetapi kita anggap mungkin saja ya. Ketika kita mendaki ke langit, wah luar biasa Bapak Ibu Saudara, mendaki ke langit. Nggak ada perkataan orang yang mengatakan engkau mendaki ke langit Bapak Ibu Saudara. Mendaki gunung bisa, ya naik ke tempat yang tinggi bisa. Tapi langit itu nggak pernah bisa didaki. Tapi firman Tuhan katakan ketika aku mendaki ke langit, firman Tuhan katakan engkau di sana. Artinya apa? Tuhan sudah ada di sana. Tuhan hadir. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam kehidupan kita ada persoalan, ada pergumulan. 2 bulan sudah kita menghadapi wabah bersama dengan seluruh orang di dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang disuruh Tuhan mendaki ke langit. Ya, sementara orang dalam keadaan susah, nggak percaya lagi sama Tuhan. Sementara orang dalam keadaan susah, kurang setia sama Tuhan. Justru sekarang kita mau naik lebih tinggi lagi. Kita mencari wajah Tuhan. Kita lebih setia beribadah kepada Tuhan. Kita berani bayar harganya di hadapan Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan ada di sana. Roh Kudus ada di sana. Saat Bapak Ibu memuji, saat Bapak Ibu beribadah, Tuhan ada di sana. Saat Bapak Ibu menonton dulu, Bapak Ibu Saudara ke gereja, mungkin nggak perlu keluarin pulsa. Kalau bisa pulsa diirit-irit Bapak Ibu Saudara, hemat ya kan? Sehingga dulu ada istilah namanya cumi ya. Orang kepengennya ditelepon. Ya, dia pengen bicara sama orang tapi nggak mau keluarin pulsa. Makanya dia miss call, habis itu dimatiin. Orang akan telepon balik. Itu namanya cumi. Kita bukan cumi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sekarang kita mau naik mendaki ke langit. Sekarang nonton ibadah harus pakai data internet. Bayar nggak? Bayar, Bapak Ibu Saudara. Ada yang hitung nggak? Pasti hitung. Ada yang sayang nggak? Sayang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang layak yang terbaik. Amin. Tuhan memberkati manusia dengan internet. Sekarang ketika Tuhan memberkati internet, apa yang kita gunakan internet? Untuk main game, untuk nonton, untuk baca berita, untuk menyaksikan musik dan lagu. Apakah semua itu untuk kemuliaan Tuhan? Tidak. Untuk menonton ibadah seperti ini, ya udahlah sekali aja. Atau ya udah yang penting saya ikut bagian akhirnya aja doa berkat, misalnya seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini
Tuhan layak menerima yang terbaik. Kita mendaki, kita berusaha. Nggak mungkin bagi kita. Di tengah krisis ekonomi kita banyak mengeluarkan kuota internet Bapak Ibu Saudara. Dan ada harga yang harus dibayar. Itu namanya nggak mungkin bagi kita. Tapi kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya waktu kita naik ke tempat tinggi, di situ Tuhan ada. Waktu kita membayar harganya, di situ Tuhan ada. Amin. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang hidup itu enggak selamanya hidup. Corona ini mengajarkan bagi kita arti tentang kematian. Kalau dulu orang enggak takut sama kematian. Ya nanti kalau aku mati, ditaruh di tempat yang bagus, pakai baju yang bagus, nanti orang pada datang, ya. Memberikan simpati, banyak yang hadir, makan bubur, malam kembangnya Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang orang mati dibungkus plastik, nggak banyak yang nganter, langsung secepat-cepatnya. Bahkan maaf ya Bapak Ibu Saudara, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para petugas. Sebenarnya kalau boleh mereka nggak mau ngangkat, jijik Bapak Ibu Saudara, ngeri juga, ketularan. Dan itulah arti daripada kematian. Nah, kalau sudah mati kemana Bapak Ibu Saudara? Ini yang penting bagi kita. Kita harus mikir, kalau orang mati itu kemana? Waktu mati itu akan masuk dalam dunia orang mati. Kita sekarang ini ada di mana? Bukan dunia orang mati, tapi dunia orang pintar. Dunia orang hidup. Ya. Kalau ada di dalam dunia orang mati, inilah menjadi sukacita bagi kita. Waktu kita hidup ada Roh Kudus. Ada amin? Yang percaya katakan amin. Waktu kita hidup ada Roh Kudus. Waktu kita mati ada Roh Tuhan juga bersama dengan kita. Kalau kita selamat. Ini yang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan waktu Yesus menceritakan tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya ada dalam penghukuman sementara Lazarus duduk bersama dengan Abraham. Berarti di dalam dunia orang mati Tuhan pun ada. Berarti kita aman baik di dunia orang hidup maupun di dunia orang mati. Asal kita percaya dan setia kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara. Selain Tuhan maha hadir, Tuhan itu juga maha tahu Bapak Ibu Saudara. Mari buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat ke-10. Bapak Ibu Saudara dalam menyampaikan firman Tuhan, saya senang sekali mengajak orang untuk bernyanyi ya. Dan seringkali kata-katanya itu begitu luar biasa dan ternyata itu diambil dari firman Tuhan ya. Yang saya akan ajak Bapak Ibu baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. Tapi Bapak Ibu seringkali menyanyikan lagu dari 1 Korintus 2 ayat ke-9. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ayat ini suka muncul di undangan orang nikah. Karena apa? Tadinya gak mungkin nih bisa nikah. Akhirnya bisa menikah. Yaitu mungkin ucapan syukur ya, menyatakan kebesaran Tuhan. Tapi sebenarnya gak sedangkal itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca firman Tuhan, saya gak menyalahkan Bapak Ibu Saudara, tapi hari ini Bapak Ibu harus belajar firman Tuhan lebih dalam. Saya menggunakan waktu yang tidak terlalu banyak ini, yaitu hikmat yang benar. Katakan sama-sama, hikmat yang benar. Allah itu maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Allah itu maha tahu. Kalau tadi dikatakan kita naik ke atas, Tuhan ada. Waktu masuk dalam dunia orang mati, Tuhan ada. Sekarang Roh Kudus itu maha tahu. Bagaimana? Kita baca dulu. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di layar nanti Bapak Ibu akan lihat. Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bapak Ibu Saudara, kita manusia kadang-kadang gak berpikir untuk menyelidiki rahasia dalam Allah. Kalau Bapak Ibu menyelidiki rahasia dalam Allah, Bapak Ibu akan mengagumi akan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu akan merasa bersyukur kalau menjadi sebagai orang percaya atau anak Tuhan. Karena kurang menyelidiki sehingga biasa saja. Katakan saya gak mau jadi orang biasa.
kita harus jadi orang yang luar biasa. Ada amin? Kalau ditanya apa kabar? Jawabannya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita melakukan hal yang orang lain gak lakukan. Kita menyelidiki Allah. Sama karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan Roh itu menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dalam Allah. Ayat ke-11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain daripada roh manusia sendiri. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain daripada roh Allah. Jadi manusia itu yang paling tahu adalah roh manusia itu sendiri. Saudara lagi senang, saudara lagi susah, saudara lagi apapun, orang lain gak tahu. Tapi roh saudara tahu. Ya. Dan Roh Kudus adalah roh Allah. Jadi Allah yang ada dalam Allah sendiri dan Allah yang paling tahu. Roh Kudus yang menyelidiki tentang diri Allah sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dia tahu yang terbaik. Dan saudara saya mau pastikan demikian. Rencana Allah itu terlalu baik buat kita sebagai manusia. Dia menjanjikan, dia menyediakan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan dia. Upah dosa ialah maut. Karena dosa, sehingga manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah Allah mengubah kehidupan manusia, diubah rencananya. Yaitu setelah manusia ini jatuh dalam dosa, sehingga tidak ada lagi pengharapan, sekarang sudah ada pengharapan. Ini adalah hikmat yang benar. Akhirnya Roh Kudus yang menyelidiki hati Allah. Ternyata Allah memiliki kasih yang besar. Sehingga Roh Kudus menyatakan kepada diri kita bahwa kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan sangat sayang sama kita. Dan Tuhan mau kita ada bersama dengan dia. Amin. Dan yang ketiga, Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Ya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, pemain musik boleh siap? Ya. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai pribadi dia memiliki perasaan. Roh Kudus juga berpikir, ya. Roh Kudus juga bisa berduka. Roh Kudus bahkan bisa berdoa bersyafaat bagi kita. Demikianlah Roh itu berdoa dengan kata-kata yang tidak terucapkan, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Roh Kudus itu dia mengasihi kehidupan kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengajak kita akan berdoa dan menyanyi bersama-sama, saya mengingatkan, ikutilah ibadah-ibadah doa yang dijadwalkan. Khususnya dalam Minggu Pentakosta ini, Bapak Ibu Saudara. Gereja kita mengadakan rally doa Pentakosta. Mungkin sebanyak orang gak punya waktu. Mungkin sebanyak orang merasa tidak penting. Karena apa? Mereka tidak tahu. Tapi kalau Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti ini adalah kehendak Tuhan. Untuk kita lebih dekat sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun yang mau meninggalkan kaki Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang mau melewatkan waktu persekutuannya bersama dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak tahu. Yang begitu mudahnya mengatakan saya tidak punya waktu buat Tuhan. Hanya orang yang tidak mengerti, yang tidak merasakan, aku gak perlu berdoa. Tapi kalau saudara sudah mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus yang memberitahukan, Roh Kudus yang selalu hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Menunjukkan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yakin percaya. Ada sesuatu yang bekerja dalam diri Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Sekarang mari kita nyanyi bersama-sama. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Dan naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi? Apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kita. Itu begitu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat
pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Sering kita berkata, Roh Kudus adalah sahabat kita, dan kau dekat. Mari undang Roh Kudus untuk ada hadir, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sangat setia, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, yang Tuhan pikirkan, yang Roh Kudus pikirkan. Mari terima, haleluya, berkat dari Allah. Haleluya. Dan akui di hadapan Tuhan, sungguh indah. Kata-katanya mengatakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang adalah Allah sendiri. Maaf Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan. Siapakah diri kita di hadapan Tuhan, sehingga Roh Kudus mau menyertai kita. Di dalam kehidupan kita, kita mau mengiring kepada orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Mungkin orang tua kita, mungkin pimpinan kita, mungkin orang yang baik sama kita. Kalau mereka memang kita percaya, mereka penting dan berharga dalam kehidupan kita, maka kemanapun mereka ada, kita mau ikut. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini Roh Kudus mengikuti hidup kita. Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Pertanyaan yang besar, seberapa penting hidup kita di hadapan Allah? Saya sadar kita semua sesungguhnya tidak berharga. Tetapi inilah pengorbanan Tuhan. Berapa kali Dia melihat kehidupan kita yang jatuh dalam dosa, yang mengabaikan firman Tuhan, yang hidup hanya memuaskan keinginan daging, yang melupakan Tuhan, yang hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Tapi hari ini kita boleh disadarkan oleh firman Tuhan. Roh Kudus hadir. Roh Kudus tahu apa yang kita lakukan. Bahkan bukan kita, Allah saja. Roh Kudus tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Dan mulai merasakan bagaimana penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga hari lepas hari, waktu lepas waktu, tidak pernah kita lewatkan sedetik pun tanpa bersama Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kami tidak habis pikir, terlalu dalam untuk dimengerti. Kalau Engkau begitu baik, kalau Engkau begitu mengasihi kami, sungguh besar. Mari puji Dia. Haleluya, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikir. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama di tempat Bapak Ibu beribadah hari ini. Mari bangkit berdiri. Haleluya.
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Karena Tuhan begitu luar biasa. Sungguh indah. Oh, sungguh besar yang pengorbananmu bagiku. Mari rasakan kehadiran Tuhan. Setiap waktu, setiap detik bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir. Dia selalu tahu hati kita. Amin, amin. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kirababa yasyanda. Amin. Tak terselami bagiku. Dengan iman katakan, sungguh indah. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Ketika mereka berdoa di dalam hati mereka, seperti firman-Mu yang mengatakan Engkau selalu hadir. Ketika firman-Mu mengatakan Engkau adalah Allah yang maha tahu. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami menjadi begitu berharga di hadapan-Mu. Kehidupan kami begitu penting di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau selalu menyertai dengan begitu setia. Sehingga Engkau selalu dengan kealahan-Mu Tuhan. Kami percaya itulah sebabnya kami mendapatkan begitu banyak kemudahan dalam hidup ini. Sehingga dalam kehidupan kami merasakan selalu ada pertolongan. Karena sebelum segala sesuatunya terjadi, Tuhan sudah memberikan semuanya itu baik bagi kami Tuhan. Kami tidak mau mensia-siakan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Sesungguhnya kami tidak sanggup untuk berpikir bahwa Tuhan akan seperti ini ya Tuhan. Tetapi terima kasih kepada Roh Kudus yang pada hari ini boleh mengingatkan kepada kami. Roh Kudus, Engkau hadir dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau tahu apa saja dalam kehidupan kami. Dan kami mau hidup menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau hidup membawa sukacita bagi nama Tuhan. Kami melakukan kebenaran-Mu. Kami boleh taat dan setia. Kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Bapa terima kasih buat hari ini. Kami bisa beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Engkau tuh juga tahu kalau kami hari ini datang memuji dan menyembah. Terimalah semua yang terbaik yang kami berikan bagi nama Tuhan dan kami memberikannya dengan sungguh-sungguh. Kami mau belajar dari firman Tuhan tentang Ananias dan Safira. Mereka gagal dalam mengasihi Tuhan sampai akhir. Kami mau bisa menyenangkan Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan, pakailah hidup kami dimanapun kami ada. Baik di rumah, di tempat di mana kami ada. Tuhan pakai kehidupan kami. Boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi sekeliling kami. Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan. Pada hari ini kami boleh menaikkan syafaat. Memberkati Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan. Wabah pandemi corona ini akan segera berakhir oleh karena pertolongan Tuhan. Ketika kami mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam situasi semacam ini, kami percaya waktu Tuhan akan tiba, semua ini akan berlalu. Bapak kami berdoa bagi para tenaga medis, dokter, perawat yang ada di rumah sakit. Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan kami juga berdoa, berikan mereka penghiburan, supaya mereka boleh melakukan semua ini dengan baik. Dan berkat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi ketakutan bagi mereka, Tuhan nyatakan bahwa Tuhan melindungi anak-anaknya. Biar mereka boleh percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami Indonesia. Kami sungguh bersyukur menjadi warga negara Indonesia dan kami mau berdoa
Biar Tuhan tolong buat pemimpin-pemimpin kami, agar mereka boleh menjadi pemimpin yang baik atas kami. Keputusan, peraturan yang dibuat, itu boleh membawa kami dalam jalan yang baik. Kami berdoa Tuhan, buat kehidupan anak-anak Tuhan. Baik yang di rumah yang menyaksikan ibadah pada hari ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, Engkau tahu apa yang menjadi kesusahan, Engkau tahu apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Artinya Tuhan, kami percaya waktu kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, kesulitan kami melakukannya bersama dengan Roh Kudus yang selalu hadir dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang selalu menolong kami, Roh Kudus yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami juga berdoa Engkau memberkati buat setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan dalam rumah Tuhan. Biar Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami gunakan persembahan ini untuk memperluas kerajaan surga. Baik di tempat kami maupun di mana-mana tempat. Kerinduan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, memberkati buat setiap kami semua yang hadir. Dengan kekuatan, dengan kesehatan. Biar dimanapun kami ada, perlindungan Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa dan kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Dan tolong perhatikan pengumuman berikut ini. Haleluya.